Tukang bubur naik taksi. Cakep. Jalan Ahmad Yani. Selamat datang di seksi seputar edukasi tentang hakim masa kini. Yeay. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di seksi seputar edukasi tentang profesi hakim masa kini. Nah, perkenalkan, nama saya Clara, saya akan menjadi host pada episode kedua kali ini. Dan di sebelah kiri saya nih udah ada mbak-mbak cantik yang nanti akan kita ajak berbincang-bincang mengenai persidangan online. Nah, boleh dikenalin dulu sih mbak-mbak ini namanya siapa? Nama aku Ari. Halo semua, nama aku Carla dan aku dan Ari ini sedang menjalani semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wah, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bagus sekali. Nah, jadi topik nih pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara sidang online dengan sidang offline. Dan juga kita akan membahas nih bagaimana sih respon warga pengadilan terhadap adanya sidang online ini. Nah, langsung aja ya, nggak usah berlama-lama, kita langsung tanya aja nih. Nah, pada episode sebelumnya nih ya Mbak, kita sudah membahas nih mengenai persidangan online di mana adanya prosedur e-court atau e-litigasi. Nah, memungkinkan nggak sih dengan adanya e-court atau e-litigasi itu masih ada sidang offline atau sidang manual? Dan apa sih yang membedakan kedua prosedur tersebut? Oke, ini aku jawab dulu kali ya Oke, pertanyaan boleh. pertama. Nah, kalau misalkan ditanya masih bisa online atau offline, offline maksudnya ya, jawabannya bisa. Karena pengen sidang atau online atau offline, jawabannya itu dari para pihaknya itu sendiri. Dan kalau misalkan para pihak pengennya offline, ya nggak apa-apa, silakan gitu. Nah, makanya jadi pengadilan nggak memaksakan untuk sidang online dan balik kepada pihak aja sih sebenarnya. Pengadilan juga nggak maksain intinya gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, apa perbedaan prosedurnya? Pertama ini dari perdata ya kita bahas ya. Dari pemanggilan para pihak. Dimana pemanggilan para pihaknya ini dilakukan secara online, jadi dikirim pakai email gitu. Beda kalau misalkan cara offline, kirimnya tuh pakai kantor pos gitu kan. Terus habis itu lanjut ke sidang pertama. Dimana sidang pertama itu para hakim tuh mempertemukan para pihak. Jadi pas dipertemukan itu kayak dijelasin dulu nih, ini sidang online berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 kan. Nah, abis itu dilanjutkan mediasi. Kalau misalkan mediasinya gagal, maka lanjut ke persidangan kan. Di persidangan itu nanti bisa milih online atau offline gitu. Kalau misalkan para pihak milih online, maka nanti menjawab, kemudian putusannya juga itu pakai online gitu. Sama, tapi kalau misalkan di online ini pembuktiannya kita bisa milih online atau offline. Kalau misalkan pilihnya offline ya nggak masalah, balik lagi ke para pihaknya gitu kan. Terus sehingga sampai kepada tahap putusan atau penetapan di mana itu cukup diupload aja sama hakim di websitenya gitu. Jadi intinya kayak lebih ke online aja gitu sih, serba elektronik kan gitu. Oh iya benar. Nah, kan tadi kita baru bahas dari perdata nih. Kalau dari sisi pidana itu gimana sih perbedaan antara sidang offline dan online? Oke, jadi terkait sidang pidana yang online itu sebenarnya kita bisa temukan semua pengaturan tentang prosedurnya itu dalam Perma nomor 4 tahun 2020. Jadi semua hal baru terkait prosedur pelaksanaan sidang online itu semuanya sudah diatur juga di dalam situ. Pada intinya prosedur pelaksanaan sidang online yang diatur itu sebenarnya tidak hanya terletak pada proses persidangannya saja, tetapi juga dari pelimpahan perkaranya dan juga pengadministrasian perkaranya gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya aku beri contoh aja ya supaya lebih mudah dicernanya. Itu pertama misalnya untuk terdakwa bisa menghadiri sidang dari rutan kalau memang tidak dimungkinkan untuk ia hadir dalam persidangan. Begitu juga untuk saksi dan atau ahli, itu juga bisa didengar keterangannya secara elektronik. Dan terakhir untuk barang bukti seperti misalnya dokumen cetak itu bisa dipindai terlebih dahulu kemudian dicocokkan oleh hakim dengan dokumen asli yang diajukan oleh penuntut umum. Sedangkan untuk dokumen selain itu bisa dikirim langsung ke alamat pos L pengadilan sebelum sidang dimulai. Nah, untuk lebih jelasnya sih sebenarnya terkait isi dari Perma nomor 4 tahun 2020 itu, teman-teman bisa nonton langsung nih episode 1 yang menjelaskan lebih rinci terkait hal tersebut. Lalu mungkin untuk yang tadi ya Mbak Clara ya, yang tentang wajib atau tidaknya online, itu sebenarnya
Sama seperti yang tadi Mbak Ari udah jelasin sih, kalau pidana kurang lebih sama, itu sebenarnya belum wajib dan masih bersifat sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Pada kenyataannya sih sekarang ini yang terjadi itu masih kombinasi antara offline dan online. Seperti misalnya terdakwa itu sebenarnya kalau masih dimungkinkan untuk hadir dalam ruang sidang, maka lebih sarankan untuk hadir secara langsung. Namun apabila tidak bisa, maka seperti yang tadi aku sudah bilang sebelumnya, boleh mengikuti dari rutan. Seperti itu. Oh, jadi pokoknya tergantung para pihak aja ya. Wah, menarik banget nih tentang persidangan online. Dan jadi saya jadi dari penjelasan tadi Mbak Ari dan Mbak Carla jelaskan, saya merasa sidang online ini menguntungkan ya, karena tidak hanya di satu tempat, bisa di berbagai tempat, dan juga pengiriman dokumen dan berkas-berkasnya itu jadi lebih mudah dengan adanya dokumen elektronik. Nah, sebenarnya bagaimana sih respon warga pengadilan nih terhadap adanya sidang online ini? Apakah sama seperti saya yang menguntungkan atau bahkan sebaliknya gitu yang merugikan? Aku dulu kali yang jawab. Baik. Oke, aku jelasin dari perkara perdata dulu kali ya. Pertama, aku bahas dari respon pengacaranya. Kenapa dari pengacara? Karena dari sistem e-court itu dimulai sidangnya itu ya dari pengacara mengurus perkara kliennya gitu. Awalnya responnya tuh kayak ribet banget sih gitu kan, kayak harus belajar lagi sistem, tapi seiring berjalannya waktu jadi mereka latihan lah, terus kayak ada pelatihan mungkin atau seminar, jadi para pihak pun dengan pengacara menganggap itu lebih mudah gitu. Sama dengan hakim, awalnya tuh hakim agak kesulitan ya, karena banyak banget hakim-hakim senior yang jadi mereka udah terbiasa dengan sidang offline dan berkasnya dia ketik sendiri. Nah, tapi sama kayak aku bilang juga, karena ada pelatihan, seminar, dan juga mungkin kebiasaan, lama-kelamaan jadi justru itu mempermudah banget gitu. Gitu sih, mungkin kalau dari perdata kayak gitu, mungkin bisa ditambahin sama Mbak Carla. Oke, jadi untuk sidang pidana sih pastinya respon dari warga pengadilan itu bisa dibilang sangat beragam. Terutama kalau untuk sidang pidana online itu kan bisa dikatakan lebih baru ya daripada perdata kan ya. Baru keluar 2020 juga permanya. Nah, dengan itu pasti masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan kan dari masing-masing pihak gitu. Namun kalau misalnya ditanya misalnya kendala yang paling dirasakan dalam sidang pidana online itu pastinya jaringan internet sih. Kalau misalnya jaringan internet buruk, otomatis kan akan berdampak langsung ke persidangannya kan. Karena apa-apa yang serba online kan pasti sangat bergantung banget dengan signal yang bagus misalnya. Nah, jadi dengan jaringan internet yang buruk dan persidangan jadi terhambat, itu bahkan kalau misalnya sangat dirasakan menghambat dan cenderung membuang waktu, itu bisa diskor sidangnya gitu. Namun tentunya ada juga respon warga pengadilan yang positif mengenai sidang pidana online ini, terutama kan dengan dilaksanakannya sidang pidana secara online atau elektronik itu protokol kesehatan lebih bisa dijalankan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Dan lagi pula terkait kendala yang tadi sebelumnya aku sebutin itu terkait jaringan internet yang buruk, itu juga sudah ada kok langkah-langkah preventifnya. Seperti misalnya di setiap ruang sidang itu ada petugas IT yang standby, atau fasilitas-fasilitas yang memang sudah disediakan di setiap ruang persidangan gitu sih. Iya begitu. Nah, jadi dari persidangan online ini baik perdata maupun pidana dan sidang offline juga sebenarnya mana sih prosedur yang paling memudahkan nih para pihak untuk berperkara, apakah offline atau online? Aku dulu deh. Oke, jadi sebenarnya untuk mana yang menguntung lebih rasa dimudahkan itu aku nggak bisa bilang secara kayak rigidnya ya. Balik lagi ke siapa pihaknya, tergantung para pihaknya kan pasti punya perspektifnya beda-beda. Mungkin aku kasih contoh waktu itu ini dalam perspektif advokat. Itu menurut Kepala Advokasi LBH Jakarta itu sempat mengucapkan kalau prosedur sidang pidana online ini rasanya tuh jadi lebih menyulitkan dalam proses pencarian kebenaran material. Nah, jadi dapat dikatakan tuh lebih susah untuk melakukan pembelaan terhadap
terdakwa gitu, karena yang beliau rasakan itu lebih mudah kalau melakukan pembelaan tersebut secara langsung, tatap muka secara langsung gitu, bukan dari jauh-jauhan kan kalau online. Namun nggak seluruhnya juga beranggapan seperti itu. Ada juga yang menganggap dengan adanya sidang pidana online ini justru lebih memudahkan. Misalnya ada advokat yang merasa lebih dimudahkan komunikasinya antara penasihat hukum tersebut dan terdakwa, terutama dengan di masa-masa sekarang ini kan susah ya kalau misalnya dipaksakan harus tatap muka, mungkin bolak-balik untuk ketemu terdakwanya juga. Sedangkan dengan sidang pidana online komunikasi bisa dilakukan melalui video call atau video conference gitu. Kalau Mbak Ari? Oke. Sama sih jawabannya ke kayak Carla sebelumnya ya, balik ke para pihaknya. Kalau misalkan di para pihak perdata nih misalkan, kenapa mereka tuh yang aku dapat dan aku tahu juga informasinya ya, mereka tuh lebih suka dengan sistem online. Karena pertama biayanya jadi lebih murah kan, karena biasanya biaya mahal itu dari biaya pengiriman kantor pos gitu loh. Jadi kalau misalkan online ini pemanggilan para pihak khususnya dikirimnya tinggal pakai email aja. Terus kalau misalkan sidang online jadwalnya jadi lebih pasti gitu, jadi udah dijadwalkan kan, jadi nggak molor-molor kayak sidang offline gitu. Nah sama juga dengan hakim, bagi hakim-hakim muda dan hakim-hakim senior yang udah latihan pakai sistem-sistem gini justru menguntungkan mereka gitu. Jadi mereka nggak perlu keluarin waktu lama untuk sidang lah apa dan lain-lain. Jadi mereka tinggal nunggu berkas upload dan mereka tinggal nge-upload berkasnya gitu. Terkecuali dari pemeriksaan saksi gitu ya. Itu sebenarnya kalau pemeriksaan saksi juga menurut aku tetap bisa menemukan fakta dari situ ya, karena ya bedanya cuma sarana aja, cuman kalau pemeriksaannya kayak biasa aja gitu sih. Paling bedanya itu sih. Paling kekurangan juga sinyal. Itu bener, gila ya. sih, itu PR banget kan. Iya. Nah, dari pengalaman Mbak ini, pernah nggak sih secara langsung gitu ikut dalam persidangan online-nya? Boleh tolong diceritakan siapa? Dia dulu deh, aku dulu Mbak kali ya. Carla dulu. Oke, jadi nih ini bagian serunya sih sebenarnya kita ceritakan ya. Iya. Oke, jadi waktu itu kebetulan aku tuh langsung ke pengadilan negerinya. Waktu kebetulan aku ke PN Jakpus Jakarta Pusat. Nah, kebetulan sidang pidana yang aku observasi waktu itu sedang menjalankan sidang pidana secara kombinasi antara online dan offline. Jadi nggak full online sebenarnya. Saat itu dalam ruang sidang itu ada majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan ada saksi. Namun untuk terdakwanya itu mengikuti sidang dari rutan. Nah, jadi di situ yang aku saksikan sih sebenarnya seru banget ya, dan unik aja menyaksikan kayak ini kan hal baru gitu, dan kelihatan sekali mereka masing-masing pihak juga masih menyesuaikan dengan prosedur pelaksanaan sidang online ini. Nah, jadi yang aku lihat itu misalnya terdakwa yang dari rutan sulit mendengar yang ada di dalam ruang sidang itu sedang ngapain, lalu kayak apa gitu, kayak ulang-ulang. Dan dengan terdakwa yang kesulitan itu, jadi majelis hakim yang berbicara pada saat itu otomatis meninggikan suaranya, jadi kayak kencang sekali itu di ruang sidang, karena kan supaya memastikan apa yang terjadi di ruang sidang juga sampai ke dimana terdakwa itu berada. Nah begitu, jadi seru sih, dan sebenarnya keren juga sih, karena walaupun kayak terdakwa di mana, yang lainnya di ruang sidang itu masih tetap bisa berjalan dengan baik. Iya. Kalau Ari mungkin ada yang mau sama di-share? tahu, kita mirip tahu, karena aku juga waktu itu datang sidang pidana kan, tapi waktu itu di PN Pontianak. Nah jadi itu ceritanya tentang pemeriksaan saksi, di mana saksinya itu ada di ruang sidang, MH-nya juga ada di ruang sidang, JPU, PH-nya juga nih, tapi terdakwanya tuh di rutan ya namanya, iya bukan di rutan kan. Nah tapi di Pontianak ini kameranya itu cuma menjangkau MH, JPU, sama PH doang. Jadi terdakwa tuh cuma bisa ngelihat mereka doang, gak ngelihat satu ruangannya gitu. Nah ini ceritanya acara pemeriksaan saksi kan. Terus ceritanya si terdakwa ini gak kenal sama saksi ini. Jadi terdakwa ini, yang mulia saya pengen lihat muka saksinya dong gitu kan. Nah akhirnya setelah pemeriksaan saksi, baru hak terdakwa itu dipenuhi lah oleh hakim. Jadi nanti kayak, oh ya silakan saudara saksi maju ke depan karena terdakwa mau ngeliat mukanya gitu. Nah meskipun online kayak gini, yang kayak tadi aku udah bilang cuman beda sarananya doang, tapi hak-hak terdakwa itu juga tetap dapat dipenuhi melalui online itu
gitu sih. Selama masih diikuti prosedurnya dan sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku, begitu sih. Iya, sebenarnya bagus banget sih karena hakimnya juga tetap aktif. Iya, Jadi kayak walaupun beda tempat gitu Iya. kayak nggak menghambat, kayak justru kayak ya udahlah gitu. Iya, benar. Apalagi kan signalnya kayak buruk di tempatnya terdakwa, cuman kayak masing-masing pihak tetap mengusahakan yang terbaik. Iya, begitu. Jadi dari Mbak Ari dan Mbak Kara kita mendapatkan perbedaan-perbedaan yang cukup untuk mempertimbangkan ya kalau misalnya mau berperkara, apakah mau melalui sidang online atau sidang offline, balik lagi kepada para pihak yang ingin berperkara. Wah, terima kasih sekali nih Mbak Ari dan Mbak Kara atas waktunya mau diajak berbincang-bincang. Nah, untuk kalian semua jangan lupa ya nonton episode selanjutnya di Seksi Rabu 2 Juni 2021 jam 7 malam. Bye-bye! Hai, makasih ya udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton episode kami selanjutnya ya. Dadah! Dadah!